Halo teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan Ibu Selvi dan Billy. Anak-anak, hari ini Ibu Selvi ada lagu baru. Tuh, lagunya Goliat. Bisa nyanyinya? Dengarkan ya, Ibu Selvi nyanyi dulu ya. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diayunkan pengaling-alingnya, tas Goliat mati, bersorak victory. Victory itu apa ya, Bu? Victory itu artinya menang. Jadi anak Tuhan bisa menang sekalipun si Goliat itu badannya besar. Apa anak? Besar. Besarnya seperti apa? Besarnya ada 3 meter. 3 meter lebih. Wah, besar ya. Iya. Gimana ceritanya itu? Kok si Daud bisa menang? Ya, Daud bisa menang bukan karena dia pandai bermain ketapel atau umban, tapi dia pakai nama Tuhan. Karena dia percaya sama Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak mau dengar ceritanya? Aku mau. Ya, kalau gitu anak-anak duduk yang manis ya. Kita mau dengarkan ceritanya. Ya, Billy nanti duduk di depan ya bersama teman-teman menyaksikan ceritanya ya. Oke. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Bapa di surga, selamat pagi. Pagi ini kami mau mendengar firman Tuhan, cerita tentang Goliat dan Daud. Tuhan tolong supaya saya boleh mengerti dan boleh menjadi kuat seperti Daud. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, kita baca ayatnya dulu ya. Diambil dari Mazmur 124 ayat 8. Dari apa tulisannya? Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gampang ya? Yuk kita baca sama-sama ya sekali lagi. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Gampang ya, sekarang kita mulai hafal ya. Alamatnya dulu. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, sekarang kita angkat dulu ya satu kartunya tadi ya. Yuk, dari mana? Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, anak-anak, sekarang kita cabut satu lagi ya. Kata-katanya dari mana? Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oke, sekarang kita cabut semuanya ya. Sudah bisa ya. Ayo, dari mana? Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pinter. Sekarang Ibu Selvi masukin dulu ya kata-kata yang tadi ya. Nanti Ibu mau jelaskan apa artinya pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhannya Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau kita minta tolong pasti ditolong nggak? Iya, karena kita anaknya, kita ciptaannya pasti ditolong. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka Dia bisa melakukan yang terbaik buat kita. Nah, jadi anak-anak kalau ada apa-apa minta pertolongannya kepada siapa? Tuhan ya. Seperti kalau kamu di rumah minta tolong sama mama papa kalau kamu nggak bisa buat PR, nanti Tuhan suruh mama papa kamu untuk melakukannya ya, untuk menolong kamu supaya kamu bisa
mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik ya. Oke, sekarang kita mau dengar ceritanya. Ada seorang anak laki-laki, dia dari 8 bersaudara. Dia yang paling kecil, si bungsu. Namanya Daud. Daud ini dia diberi pekerjaan oleh ayahnya sebagai gembala domba dan kambing-kambing yang banyak ya. Dia pergi pagi, pulang sore, lalu kemudian dia kumpul bersama keluarga. Tapi pada satu hari, bangsa Israel ini terancam bahaya oleh musuh. Musuhnya adalah bangsa Filistin. Maka orang-orang Israel yang tubuhnya besar atau dewasa harus ikut berperang. Nah, 3 saudaranya Daud ikut berperang. Nah, mereka ini ada di medan perang. Jadi, papanya khawatir apakah anaknya selamat atau tidak. Maka satu kali papanya menyuruh Daud, "Daud, kamu pergi ya, bawa bekal, kasih makanan buat saudara-saudaramu dan orang tentara-tentara di sana supaya mereka dapat makan waktu mereka berperang tidak kelaparan." Wah, akhirnya Daud nurut. Jadi domba-dombanya bagaimana? Domba-dombanya diserahkan kepada penjaga pesuruhnya. Jadi Daud pergi menuju ke tempat medan perang. Papanya bilang, "Jangan lupa berdoa ya." Daud berdoa sebelum berangkat. Daud pergi, lalu Daud pas sampai di sana dia melihat pasukan tentara Israel sedang ketakutan. Wah, dia takut sekali. Dia mendengar ada seorang yang suaranya menggema, "Oi, rakyat Israel, kamu pasti kalah karena aku punya dewa yang bisa menolong aku. Aku bisa menang." Lalu anak-anak bangsa Israel semua pada ketakutan. Kenapa dia takut? Karena dia tidak berani. Bukan karena dia orangnya mukanya serem, tapi karena tingginya sebesar setinggi rumah 3 meter. Lalu pegang tamengnya berat sekali, tombaknya berat, ketopongnya juga berat. Wah, kakinya keras, kuat. Kalau dia jalan seperti gempa ya. Jadi semua tentara Israel takut. Aduh, kami tidak berani, kami takut. Akhirnya takutnya juga sampai ke Raja Saul. Maka Raja Saul kasih sayembara, "Siapa yang bisa mengalahkan Goliat, saya akan jadikan dia mantu saya. Nanti saya persunting anak saya untuk Daud." Daud mendengar gitu. Akhirnya Daud bukan mendengar perkataan Raja Saul, tapi mendengar perkataan Goliat yang menghina barisan umat Israel. Jadi si Daud bilang gini, "Hei, kenapa kamu takut? Kamu kan punya Tuhan." "Aduh, kami tidak berani. Kami tidak berani. Jadi kami bertahan saja." Dia bilang, "Kalau kita punya Tuhan, pasti kita menang." Wah, lalu didengarlah oleh orang tentara itu, lalu dibawa. Lalu Daud dibawa kepada Raja Saul. "Raja Saul, ini ada seorang anak yang berani untuk melawan Goliat." Wah, dia lihat, ini anak masih muda, belum badannya juga belum tinggi, belum besar. "Hei, kenapa kamu mau mengalahkan Goliat?" "Karena orang itu menghina umat Tuhan. Kita adalah umat Tuhan yang hebat, ciptaan Tuhan. Kita pasti ditolong Tuhan." Wah, Daud melihat hati Daud ini begitu besar imannya, percayanya kepada Tuhan. Lalu Raja Saul bilang apa? "Apa yang kamu kalau berperang, kamu sudah pernah jadi prajurit belum?" "Belum." "Wah, nggak bisa. Kalau berperang itu harus menjadi prajurit, bisa mengalahkan musuh, bisa main pedang." "Tidak, saya bisa mengalahkan singa dan beruang. Waktu saya menjaga domba-domba saya, ketika domba saya mau diterkam, saya melawan singa dan beruang, semua dikalahkan karena saya punya kekuatan dari Tuhan."
Mendengar itu, raja menjadi percaya. Lalu dia diberikanlah baju-baju. Anak-anak di baju tentara, dikasih tameng, dikasih ketopong, dikasih pedang. Wah, berat sekali. Lalu waktu Daud menghadap raja, saya tidak bisa berperang melawan Goliat dengan benda-benda ini. Saya punya caranya sendiri. Wah, oke. Kalau gitu, berperanglah ya. Karena kamu sudah percaya kepada Tuhan. Lalu anak-anak, Daud sebelum berperang, dia lepaskan segala baju-baju tentara. Lalu dia ambil apa anak-anak? Dia cari batu-batu yang ada di sungai. Lalu setelah itu dia masukkan ke dalam kantongnya. Lalu dia mulai menguatkan umban. Umban itu semacam ketapel ya anak-anak ya. Tapi diputar. Kalau zaman sekarang dijepret ya. Tapi zaman dulu itu ada karetnya. Lalu diputar-putar. Nah, waktu Daud sampai di situ di tempat perang. Wah, Goliatnya marah. Kenapa? Goliat merasa, kenapa bangsa Israel mengirim seorang anak anjing kecil gini? Kamu menghina aku? Dia bilang, tidak. Anak kecil, kamu akan mati. Dia bilang, tidak. Saya tidak akan mati. Kamu datang membawa pedang, lembing, tombak, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Dan nanti daging-dagingmu akan dimakan oleh burung liar. Wah, dia ketawa. Mana mungkin, kamu kecil, nanti aku tindas, aku akan membunuhmu. Begitu anak-anak. Daud dengan berani karena dia beriman, percaya kepada Tuhan. Dia putar-putar batunya itu sambil dia jalan-jalan sambil berdoa. Tuhan, saya mau mengalahkan musuh yang tidak percaya padamu. Biar mereka mati dan mereka lihat bahwa Engkau lebih berkuasa. Begitu dia putar-putar, batunya langsung melayangnya bukan ke dada, bukan ke kaki, bukan juga ke muka, tapi kemana? Ke dahi. Persis di tengah-tengah ininya. Langsung anak-anak batunya tembus masuk ke dalam otaknya. Lalu dia rebah. Lalu Daud mengeluarkan pedang Goliatnya. Lalu dia bunuh. Akhirnya semua orang-orang Filistin kaget. Mereka lari kocar-kacir. Lalu mulailah bangsa Israel menyerang Filistin. Akhirnya Filistin dikalahkan. Kenapa dia bisa kalah? Karena dia tidak percaya Tuhan. Dan Tuhan menolong orang yang percaya, yaitu Daud. Nah, anak-anak, kalau kita percaya pasti diberi kemenangan ya. Nah, pelajaran kita hari ini apa? 1. Tuhan Yesus penolong kita setiap hari. Nah, jadi anak-anak, Tuhan Yesus itu penolong. Jadi bukannya Tuhan Yesus itu pesuruh ya, bukan. Tuhan Yesus itu sayang. Karena saking sayangnya dia selalu mengawasi kita, menolong kita. Mulai dari bangun tidur sampai kita kembali lagi tidur, Tuhan menolong kita apapun yang kita lakukan, kegiatan kita. Ya, supaya kita dijauhi dari mara bahaya. Jadi pagi-pagi anak-anak harus berdoa, Tuhan lindungi saya, jauhkan virus-virus yang ada di luar supaya tidak masuk, supaya saya hidupnya sehat. Nah, minta pertolongan siapa? Tuhan ya. Yang kedua, saya percaya Tuhan Yesus menolong waktu saya sakit. Jadi anak-anak kalau sakit jangan bilang, saya sakit dihukum Tuhan. Enggak, Tuhan tidak menghukum, tapi Tuhan mau kamu berdoa. Karena Tuhan tahu bahwa sekarang di dunia ini banyak virus. Jadi kalau sakit batuk, sakit pusing, sakit panas, cepat-cepat
doa. Percaya Tuhan pasti tolong ya. Anak mau? Percaya saja. Kayak kemarin ya. Percaya pada Yesus itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku. Hidup kekal selamanya. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau yang sudah menciptakan kami, yang sudah memberi nafas hidup, kesehatan, orang tua, semuanya kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong supaya hidup kami menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bu Selvi. Iya, kita puji Tuhan ya, karena Daud bisa menang dengan Goliat karena ada Tuhan yang berkuasa. Nah, jadi kita tidak perlu takut kepada sesuatu yang besar atau yang gelap atau yang serem. Kenapa? Karena pertolongan kita di dalam nama Tuhan pasti kita diberi menang, victory. Iya, kita akan mengalami kemenangan. Asal anak-anak percaya, sungguh-sungguh berdoa, pasti pertolongannya datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Jadi anak-anak ingat ya, ayatnya dari mana? Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Iya, jadi pertolongan kita hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus atau Allah Bapa. Ya, jadi kita harus senantiasa minta pertolongan sama siapa? Tuhan Yesus. Kalau aku takut tidur gelap, bagaimana? Ya, berdoa. Pasti Tuhan memberi kamu ketenangan, keberanian. Kalau aku takut sama petir, ya bisa juga minta tolong sama siapa? Tuhan. Kalau aku takut sama setan, jangan takut. Setan sudah dikalahkan oleh Tuhan. Maka kamu bisa menang asal percaya. Ya deh, aku tetap percaya. Seperti Daud, sekalipun kecil bisa mengalahkan yang besar. Iya, anak-anak ingat tadi lagunya apa? Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diayunkan pengaling-alingnya, tas. Goliat mati, bersorak victory. Ya, bisa nggak Billy nyanyi? Bisa. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diayunkan pengaling-alingnya, tas. Goliat mati, bersorak victory. Ya, jadi kita harus bersorak apa? Victory, kemenangan. Maka kita harus terus percaya. Dalam keadaan seperti ini pun anak juga harus terus percaya. Pasti ada Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kita. Ya Billy? Oke. Selamat berjumpa kembali. Dah. Jangan lupa ya, like dan share kepada teman-teman.